hasil keterkaitan antara pengalaman yang dilakukan yang dialami oleh peserta didik dengan ilmu yang diajarkan pada hari ini, itulah yang dimaksudkan dengan asimilasi. Untuk apa kita kaitkan ilmu yang sekarang dengan pengalaman masa lalu? Agar peserta didik mampu membangun pengetahuan baru. Jadi misalnya begini, ini HP apa ini ya? Mereknya HP apa ini? Polytron. Buatan? Halo. Taruhlah ini ya, Samsung ini tidak secanggih Samsungnya kamu produk sebelumnya ini. Lalu lahirlah HP-nya Samsungnya Pak Dr. Mu. Lalu seorang yang sudah mengaitkan pengalaman lalu dengan ilmunya sekarang bisa memprediksi apa yang kira-kira terjadi di masa yang akan datang. Itulah yang dimaksudkan dengan modifikasi. Jadi keterkaitan antara pengalaman dengan ilmu yang didapatkan hari ini membangun pengetahuan baru sehingga dia bisa memprediksi apa yang terjadi di masa yang akan datang. Sehingga kecenderungan itu semakin berlanjut, akhirnya dia menjadi skema, menjadi kebiasaan, sudah begitulah idealnya. Itulah yang dimaksudkan dengan equilibrium atau ekuilibrasi. Seharusnya kita membelajarkan peserta didik harus melewati 3 tahap ini. Itulah yang dimaksudkan dengan tahap kognisi. Ini menurut Piaget. Tadi saya menyebut 2 pakar. Jadi Piaget itu, Pak, dia mengaitkan antara perkembangan anak dengan umur. Oleh karena itu, anak itu tidak bisa masuk di kelas 1 SD sebelum dia berumur 7 tahun atau 6 tahun lebih, mengakhiri 7 tahun. Itulah yang diikuti oleh hampir seluruh dunia. Kalau zaman kita dulu mungkin tidak mengadopsi itu karena ada teori tersendiri. Jangan terima. Kalau tidak mau, belum bisa masuk. Jadi sayangnya teori itu tidak ditulis sehingga tidak dikenang orang. Jadi Piaget ini dia mengaitkan dengan umur. Di Indonesia pada saat menerima peserta didik baru kita berpatokan ke umur. Tetapi pada saat anak itu kelas 4 SD, kelas 5 SD misalnya, atau kelas 2 SMP, Sanadiyah misalnya, dia tidak lagi berpatokan ke umur, tapi nilai rapornya. Idealnya, kalau berpatokan ke umur, berapa umurmu? Umurku 10 tahun, masuk di kelas 5 SD, kelas 4 SD. Ada rapor atau tidak? Dia harus berada di situ, apalagi wajib belajar. Ini gambaran ketidakkonsistenan kita di Indonesia. Jadi ini nilai kritisnya di sini. Seharusnya kita sebagai guru harus mengkritisi ini sebenarnya kebijakan. Kalau mau memantau kepada umur ya pakai umur.